Shalom, jumpa kembali dengan saya Eva di dalam acara Live Talk 7 PM GBI Ebenezer Simpangan. Apa kabar saudaraku semua? Saya berharap dan berdoa semoga kita semua selalu dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan pemeliharaannya yang sempurna. Dan sebelum saya mulai, saya mau ingatkan kembali bahwa gereja kami, Gereja GBI Ebenezer Simpangan, memiliki hotline khusus untuk pelayanan konseling dan doa. Bagi saudara yang hari-hari ini butuh konseling atau didoakan, boleh langsung WhatsApp ke nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini di 7 PM kita sudah kedatangan tamu, sepasang suami istri yang sudah mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan. Nah, kita akan segera mendengar kesaksian dan bincang-bincangnya dengan narasumber langsung. Mari kita sapa, halo Gleno, shalom yuk. Halo Eva. Halo Eva, shalom. Shalom. Iya, apa kabar? Baik, Baik, luar biasa Eva. Baik, Tuhan Yesus luar biasa. Seperti yang kita tahu di tahun lalu, Yohana ya diizinkan menderita sakit penyakit yang mengharuskan Yohana dioperasi, ya betul ya? Betul. Nah betul. itu kapan kejadian awalnya dan bagaimana tuh prosesnya? Boleh diceritakan mungkin? Oke. Jadi di tahun lalu itu permulaannya ya Fa ya, yang saya rasakan itu adalah rasa tidak nyaman di daerah pundak saya. Oh, di belakang. Jadi tuh kalau dibilang rasanya tuh kayak orang sakit bantal, salah bantal Fa. Terus ya pastinya saya konsumsi obat nyeri lah, terus pakai koyo lah segala macam gitu. Dan makin lama kok harusnya kan memang kalau kita udah pakai itu semua kan berkurang lah, paling tidak ini kok enggak gitu. Enggak berkurang sakitnya ya? Nah, iya, terus makin lama makin nyeri gitu. Bahkan ya pokoknya sampai mengganggu aktivitas keseharian saya terlebih dalam bekerja ya sampai akhirnya kita sampai ke tukang urut Pak. Urut. Ya karena nggak tahu kan. Oke. Pegel biasa ya, sakit biasa ya. Iya gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk ke dokter, tapi itu juga nggak langsung ke dokter untuk check up ini nih yang nyeri, enggak sih Fam. Iya. Karena memang saya juga di tahun 2016 ada riwayat dalam kesehatan saya di mana mengharuskan saya tuh setiap 3 bulan apa 6 bulan gitu ya Glenn. 3 bulan sekali. Ya, untuk check up. Nah, check up ke dokter Memang saya. Selalu check up. Saat itu check up untuk sakit apa ya, Yo? Ya, yang seperti saya bilang tadi tahun 2016 itu saya juga diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit bagian payudara saya. Ya ditemukan to the point aja ya, kanker payudara. Sampai operasi, terus ya treatment lah kayak misalnya sinar gitu. Terus pemeriksaan darah, semuanya lah saya lakukan sampai di tahun kemarin tuh tahun 2019. Nah, pada saat saya datang ke dokter yang biasa saya check up ini, dia memang dokter tersebut melihat perubahan pada diri saya gitu loh. Kok dibilang kok ibu kondisinya sekarang kayaknya beda ya, lain gitu. Tempo hari kalau misalnya datang ke saya gagah jalannya gitu. Kok sekarang kayak untuk melangkah aja susah gitu. Terus raut muka saya pastinya beda lah Beda gitu kan. juga. Lalu akhirnya saya direferensikan ke dokter saraf. Dokter Sarah. Masih di rumah sakit yang sama gitu. Ya udah. Nah, seperti yang kita lihat. Seperti yang di foto Ya, ini mungkin betul. ya. Baik. Itu ini, saya lagi ngantri di dokter saraf, di poli saraf. Oh, di poli saraf di sebuah rumah sakit ya. Iya, gitu. Oh, karena memang gangguan nyeri di pundak tadi. Iya, sampai mengganggu
aktivitas saya dalam hal ini berjalan ya gitu. Ya udah akhirnya. Ini boleh saya tambahkan? Ini kondisinya lumpuh loh, nggak bisa berjalan. Kondisi mesti dipapah jalannya. Tidak bisa melakukan aktivitas. Tidak bisa melakukan aktivitas. Jalan sudah nggak bisa. Untuk tangan tapi masih bisa bergerak saat itu. Semakin berkurang kekuatannya. Iya. Untuk pegang tisu aja itu susah Pak. Saya harus minta bantuan suami saya atau orang-orang terdekat saya gitu. Dan kondisinya saat ini saya memang masih bekerja juga sih. Masih bekerja ya, mengajar ya. Mengajar betul. Dan harus bikin report. Tahu sendiri kan seorang pengajar itu seperti apa tanggung jawabnya. Itu untuk ya pegang tisu, terus untuk motorik tangan saya pegang tisu, pegang pensil, menulis pun udah tulisan kayak anak TK ya. Udah berantakan tulisan. Gitu. Lalu ketemu dokter? Ya, ketemu dokter, terus dilakukanlah scan bagian otak ya. Ya puji Tuhan saat itu tidak ditemukan masalah apa-apa. Tapi dokter tersebut melihat kondisi saya masih kayak gitu, pasti ada something wrong kan. Ya udah akhirnya dirujuklah ke rumah sakit yang lain, yang peralatannya lebih besar ya. lebih ada, lebih lengkap fasilitasnya. Ya begitu. Oh ya. Baik. Nah saat itu benar-benar belum ketahuan ya untuk sakitnya apa, cuma nggak bisa melakukan aktivitas, baik itu berjalan, Betul. menggenggam, berarti semua full dibantu oleh suami. Nah pada saat Betul. itu apa yang dirasakan oleh Yohana dan Gleno? Tentunya sih masih tanda tanya besar ya, karena memang belum ketahuan gitu sakit penyakit apa. Nah saat itu mungkin bisa diceritakan apa yang kalian bayangkan gitu. Saya Yohana boleh, Gleno boleh. Kalau dari saya sendiri pasti down ya. Karena ya biasalah kan kita aktivitas kan, beraktivitas bareng gitu kan, terus melakukan semuanya tuh ya gimana sih layaknya orang normal. Sampai naik kereta lah, jalan lah gitu, tapi tiba-tiba kok nggak bisa ngapa-ngapain. Terus bahkan untuk suatu hal yang simple, sepele itu nggak bisa. Oke. Kalau di perasaan dan pikiran Gleno sendiri sebagai seorang suami itu apa sih? Ataukah ada pikiran-pikiran negatif, intimidasi dan lain sebagainya? Karena ini masih misterius gitu. Apa yang dirasakan oleh Gleno sebagai suami saat itu? Pada dasarnya sih pada saat itu saya dan Yo bingung, kok kondisi semakin hari semakin menurun. Saya sempat bawa Yo ke rumah orang tua. Kita sempat tinggal di rumah orang tua ya. Di situ semakin lama semakin hari memang kondisi semakin drop. Kondisi tangan kanan yang tadinya masih bisa melakukan fungsi dan aktivitas itu tersusul dengan tangan kiri yang lama-lama juga kondisinya menurun. Kalau kaki, dibilang kaki sudah nggak bisa melakukan, udah nggak bisa berdiri, iya. Jadi untuk aktivitas hari-hari seperti mandi, untuk ke kamar atau apa itu mesti dipapah dan kadang malah mesti dengan bantuan digendong dengan anggota keluarga di rumah. Dan itu saya perhatikan kalau kita gendong itu kaki Yo itu udah nggak ada pergerakan sama sekali. Udah lunglai. Iya. Akhirnya bisa diketahui bahwa apa yang diderita Yohana itu kapan? Pastinya setelah hasil pengecekan ya, kita melakukan MRI. Yang ditemukan itu bagian sini nih apa sih namanya? Ya, tulang belakang itu ada pengeroposan. Iya, dan itu pengeroposan yang menjepit saraf-saraf saya gitu loh, dan itu maksudnya ada pengaruhnya ke saraf-saraf saya.
saraf motorik semuanya gitulah gitu. Iya, iya. Jadi ya dari situ diputuskan memang harus operasi. Harus operasi. Iya. Iya. Nah, pada saat dokter memutuskan bahwa ini harus dioperasi, penyakitnya udah ketahuan gitulah ya. Ada yang pengeroposan tulang. Bisa diceritakan? Latar belakangnya Yo adalah breast cancer. Breast cancer. 2016. Di 2016. Itu sudah dilakukan operasi dan kita sudah melakukan kontrol yang menyeluruh dan berjalan dengan baik. Setiap kali laporan kontrol itu baik hasilnya. Namun pada 2019 kemarin itu tiba-tiba semuanya hancur dengan kondisi setelah kita ketahui dari rumah sakit yang pertama kita datang terus dirujuk ke rumah sakit yang kedua, itu ternyata memang ada penyebaran. Oh, dokter bilang ada penyebaran Ada cancer. penyebaran. Itu ya. akibat dari itu juga gitu, ada kaitannya. Yang record dari 2016. Itu kata dokter pertama. Iya. Jadi penyebarannya itu Kata dokter yang kedua. Yang kedua. Ya, setelah lihat dari hasil MRI itu. Oh gitu. Jadi kata dokter yang kedua itu adalah efek dari 2016 tadi, kansernya menyebar oke. ke tulang belakang. Jadi tulang belakang bagian bagian leher itu selnya itu menghancurkan bagian tulang-tulangnya bagian itu. tulang dan akhirnya itu kebetulan memang posisinya itu di sensor gerak. Oh gitu. Jadi ketika keropos hancur menjepit saraf-saraf gerak ya akhirnya lumpuh ternyata memang di situ. Itu membuat kami drop, membuat kami blank dan memang kondisinya pada saat itu tahun lalu luar biasa berat buat kami berdua untuk kami jalani. Iya, berarti saat-saat itu benar-benar saat yang kelam ya buat kalian. Sangat Eva. Dalam kesedihan, dalam tanda tanya akan pengharapan. Mungkin pada saat-saat itu bisa diceritakan kesedihan-kesedihan yang kalian alami sehingga dan apa solusi kalian untuk menanggulangi kesedihan tersebut? Saya ya sebagai pendamping Yo, ketika Yo sudah masuk ke rumah sakit untuk dilakukan operasi, itu dokter yang menangani sekitar jam 8 malam memanggil saya ke ruangannya, dia bilang, "Pak, ini dari ilmu kedokteran saya, ini dari yang sudah saya jalani bertahun-tahun menangani pasien. Dengan melihat kondisi ibu, kondisi yang sebelum masuk rumah sakit sudah berjalan 2 minggu lumpuh total. Bapak jangan ada pengharapan untuk ibu sembuh kembali normal." Wow. Ya, itu dokter yang dimana kita tahu bahwa kita datang ke dokter untuk mencari kesembuhan kan, dokter menyembuhkan kita untuk kita bisa normal kembali, tapi ketika saya dipanggil ke ruangan dokter dan dokter itu berkata, "Pak, jangan berharap banyak Pak dengan kondisi ibu, sebab saya lihat kondisi ibu kalaupun membaik tidak akan kembali seperti kondisi normal." Itu buat saya itu sangat luar biasa beratnya pada saat itu saya harus jalan. Dan itu saya belum sampaikan kepada istri karena saya tahu kalau saya sampaikan kepada istri saya pasti bukan dengan kondisi kondisinya juga lagi di opnam dan saya harus sampaikan kondisi seperti itu tidak mungkin. Akhirnya saya simpan di dalam hati sampai operasi berjalan waktu itu. Apa yang saat itu Gleno lakukan setelah mengetahui ini loh istriku akan seperti ini dan menurut dokter akan seperti ini di masa mendatang, itu apa yang Gleno lakukan? Jujur Eva, sebagai manusia yang normalnya saya sih pasrah ya. Saya cuma bilang kalau memang harus terjadi ya terjadi. Saya sebagai suami pasti harus setia mendampingi istri saya sampai selesai ini kita jalanin semuanya begitu loh. Tapi satu pengharapan, saya masih punya iman. Saya punya iman. Saya masih percaya akan janji-janji Tuhan. Kalau teringat akan kisah anak kepala rumah ibadat Yairus yang anak perempuannya hampir mati, itu saya teringat sampai hari ini dan itu firman sangat
kuat buat saya. Di situ dikatakan kan ketika orang-orang datang bilang, buat apa sih menyusahkan guru, buat apa sih menyusahkan guru, karena anakmu sudah mati gitu loh. Tapi Tuhan Yesus kan berkata, jangan takut, percaya saja. Ya saat itu saya cuma bisa percaya saja karena janji-janji Tuhan yang saya tahu, Tuhan kalau sembuhkan ya apapun kata manusia, sehebat apapun manusia ya pasti sembuh kok, ya kan, seperti membalikan tangan saja seperti itu gitu loh Pak. Jadi saat itu Gleno sebagai suami benar-benar membangkitkan iman dan pengharapan. Membangkitkan walaupun tidak ada dasar untuk berharap karena dokter sendiri sudah berkata jangan berharap ya Pak ya, jangan berharap. Itu dokter yang bisa dibilang dokter di rumah sakit yang memang rujukannya tempat sakit-sakit seperti yang istri saya alami gitu loh, dikhususkan kan. Jadi nggak ada berharap ya saya harus gitu loh, berharap tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan ya karena memang firman Tuhan itu ya dan amin. Baik, untuk Yohana sendiri saya pada saat itu sempat menjenguk ya, mungkin seperti yang kita lihat di foto. Saat itu kami dari Gereja Simpangan sempat berkunjung juga pada saat Yohana dirawat sebelum operasi. Nah itu saya tidak pernah mendapati Yohana terlihat muram, murung, ataupun mata bengkak habis menangis gitu ya, namanya perempuan ya. Iya. Itu saya sangat masih bertanya-tanya di dalam hati saya sendiri saat itu. Dengan keadaan yang sedemikian complicated banget gitu ya, kayaknya semua lengkap gitu, nggak bisa jalan iya, nggak bisa menggerakkan tangan iya, nggak berdaya iya, memikirkan pekerjaan yang mungkin ditinggalkan bagaimana, terus juga suami yang merawat, yang memang bekerja juga, itu kok bisa gitu loh, seorang wanita seperti Yohana benar-benar kelihatan tenang. Apa sih yang membuat Yohana benar-benar tenang? Apa memang pasrah, atau memang gak punya pilihan, atau memang ada pengalaman dengan Tuhan? Ya semuanya sih Pak sebetulnya. Iya. Pasrah iya, nggak ada pilihan iya gitu. Cuma memang pada saat itu puji Tuhan saya dikelilingi oleh satu keluarga. Ada kakak-kakak saya, terus ada mama mertua saya. Saat itu saya mempraktekkan bagaimana mengalihkan pikiran saya. Dialihkan pikiran negatif, intimidasi Betul. ya. Dan itu susah banget. Bisa dijelaskan lebih detail mungkin intimidasi apa yang ada di pikiran Yohana saat itu? Ya kayak misalnya saya paling takut emang, maksudnya walaupun memang udah menjalani kondisi kayak gini, ketemu dokter tetap takut Pak. Iya ya. Ketemu jarum suntik tetap takut. Itu hal-hal yang simpel dan mendasar ya. Tapi ya kan satu hal yang saya minta dari Tuhan ya sukacita aja. Yohana selalu meminta sukacita dan damai sejahtera tentunya ya. Betul. Dan di salah satu ayat di Markus 5 itu yang soal si Yairus tadi ya. Ada kata-kata Yesus tidak menghiraukan betul. Perkataan mereka. Itu itu saya pegang banget. Pada saat saya maaf ya agak-agak terbata-bata. Gak apa-apa. Pada saat di ruang perawatan kan pasti dong ada dokter yang ke sebelah tuh berkunjung ke pasien sebelah dan itu kan suaranya kan langsung ke saya kan. Itu secara psikis mempengaruhi banget. Sangat ya. Nah itu saya coba untuk mempraktekkan ini, tidak menghiraukan suara-suara yang mengintimidasi, yang menambah berat beban pikiran. Betul. Malah ada satu momen
kan biasa lah kalau misalnya menjelang operasi kan dokter akan kasih tahu ke kita kan, nanti ibu misalnya dikasih apa tuh selang, bukan selang, apa kayak pipa lah gitu, pipa itu selang kecil, pipa lebih gede kan, lebih besar. Oke. Serem juga ya dengarnya. Untuk dimasukkan ke ini katanya gitu. Makanya minta persetujuan kan tiap hari ya Glenn. Itu hal yang memang mereka harus lakukan. Itu benar-benar yang bikin serem banget ya gitu loh. Yang sesuatu yang masuk ke tubuh kita tuh yang bikin kita nanti pastinya nggak nyaman banget lah gitu. Ya itu yang akhirnya yang membuat saya terhibur ya kata-kata ini gitu loh. Jangan menghiraukan gitu ya. Dan memang latihan latihan kita untuk benar-benar mengalihkan pikiran, tidak fokus pada apa yang kita alami. Apa yang kita alami pada masalah ya, tapi kita fokus pada apa yang Tuhan bisa lakukan. Betul. Betul, Pak. Oke, Betul. untuk sampai kemudian akhirnya hari yang ditetapkan untuk operasi ya Yo ya. Ya. Seperti yang difoto. Nah, pada saat itu tentu saja peran jadi berpindah ke Gleno karena Yohana kan Betul. dibius total ya saat itu. Nah, pada saat itu apa sih yang ada di pikiran Gleno gitu ya sebagai suami? Ataukah pasrah, berserah, beda ya pasrah sama berserah Betul, ya. betul. Pasrah, berserah atau apalagi mungkin bisa diceritakan Gleno? Jujur Eva, dasar dari yang dokter sampaikan, jangan berharap Pak ibu kembali ke kondisi normal, itu masih terngiang-ngiang sampai pada hari sesaat sebelum Yo dioperasi. Karena iblis memang bilang ya akan lumpuh kok, katanya, istrimu akan lumpuh kok, istrimu nggak akan bisa apa-apa lagi kok. Karena dokter aja yang hebat sudah bilang nggak akan kembali ke kondisi seperti semula. Cuma satu Eva, seperti yang tadi saya bilang, firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Saya cuma mengikuti apa yang Yesus sikapi. Yesus tidak menghiraukan. Dan dia bilang percaya saja, jangan takut. Dan itu jujur Eva, sampai sebelum Yo istri saya dioperasi itu, saya akhirnya jadi tambah yakin istri saya sembuh kok. Istri saya akan kembali normal. Dan ini akan menjadi pembuktian buat siapapun juga bahwa firman Tuhan itu hidup dan tidak gagal. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak akan gagal. Berarti dari masuk rumah sakit sampai selesai operasi terus pulang itu makan waktu berapa lama ya di rumah sakit? Saya masuk tuh sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 gitu ya, Oktober ya. Lalu selesai semuanya sekitar tanggal 24 apa tanggal 26 24 gitu ya. deh. 24. Iya. Hampir 1 bulan berarti ya. Hampir 1 bulan ya. Hampir Iya. 1 bulan dari mulai observasi, masuk ruangan operasi, beberapa hari kemudian pulang, dan itu belum selesai tentu saja ya. Masih Betul. check up bolak-balik ya. Betul ya Pak. Oke. Untuk operasinya sendiri itu berjalan berapa lama Gleno? Operasi berjalan 8 jam Eva. 8 jam, 8 luar biasa. jam. Iya, Tentu 8 jam. di 8 jam yang sangat sulit dan mendebarkan ya Gleno. Dan pastinya itu adalah momen yang tak terlupakan mungkin ya di sepanjang kehidupan Gleno. Saat itu apa yang Gleno lakukan? Nervous, gugup, atau menguatkan iman dengan pujian penyembahan atau ucapan syukur, dan gimana mungkin boleh di-share? Betul Eva, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya berpadanan dengan kisah Tuhan Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat. Ketika mereka bilang anakmu sudah mati, tapi Yesus bilang jangan takut, percaya saja ya kan. Dan ketika Yesus datang ke rumah Yairus, orang-orang sudah menangis kan di situ kan. Orang-orang sudah menangis. Dan Tuhan bilang, "Kena ada apa ini? Anak ini tidur kok." Akhirnya mereka tertawa kan, karena mereka tahu anak itu sudah mati. Tapi Tuhan bilang anak ini tidur. Dan satu hal yang Tuhan lakukan pada saat itu yang perlu
saya garis bawahi pribadi saat itu adalah mengusir mereka. Jadi pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang menghasut, yang pastinya iblis mau menghancurkan iman kita. Karena iblis sudah punya dasar, dokter saja sudah bilang jangan berharap Pak, ibu tidak akan kembali ke kondisi yang normal. Tapi satu hal yang saya pegang, Tuhan Yesus saja berkata seperti itu. Jadi saya harus percaya Tuhan itu luar biasa dan firman Tuhan itu hidup. Dan akhirnya saya mengusir pikiran-pikiran yang selama 8 jam menunggu ya. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih istri saya sudah disembuhkan. Tuhan terima kasih istri saya sudah dipulihkan. Tuhan terima. Yang ada selama 8 jam mungkin orang-orang yang menjalani operasi 8 jam pihak keluarga menangis mungkin atau cemas. Tapi saya kenapa semakin waktu semakin dikuatkan, sepertinya pasti istri saya sembuh kok, pasti istri saya, dan itu excited banget saya gitu loh. Dan memelihara iman, melindungi iman saat itu ya. Betul saya ambil tindakan iman Eva saat itu. Oh, berarti setelah 8 jam operasi selesai, Yohana keluar ya. Dan apa yang dokter katakan saat itu, Gleno? Dokter bilang begini, Pak, dari kami pihak rumah sakit sudah melakukan tindakan operasi untuk ibu walaupun lama, tapi menurut kami tindakan dokter sudah sesuai dengan target yang harus kami lakukan. Dan memang bisa dibilang berhasil. Cuma memang dalam kehidupan sebenarnya hari-hari saya dan Yo, apakah kita lihat Yo nanti akan normal kembali seperti semula? Iya, kalau operasi memang normal. Baik. Operasi berhasil, tapi itu belum tahu akan menormalkan kembali atau tidak. Betul. Tapi seperti yang kita lihat ya, kuasa Tuhan. Yohana mungkin boleh bangkit berdiri tanpa bantuan. Apa nih, ayo. Kita akan lihat. Udah berdiri tegak. Boleh berputar mungkin sedikit. Wow, luar biasa. Karya Tuhan memang ajaib. Yohana yang tadinya nggak bisa pegang tisu, sekarang bahkan udah bisa berdiri dan berputar. Amin. Setelah waktu berlalu, sekarang Yohana sudah kembali pulih. Amin. Puji Tuhan ya, karya Tuhan benar-benar luar biasa, benar-benar yang tak terbayangkan gitu loh, apa yang nggak pernah didengar oleh telinga, tak pernah timbul dalam hati. Betul ya, terjadi ya Yo ya, luar biasa, Tuhan ajaib. Baik, setelah Yo berangsur-angsur pulih gitu ya, tentunya ini menjadi bukti ya bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Luar biasa. Betul. Ya Pak. Baik, berarti untuk saat ini udah tuntas nih untuk perawatan Yohana, boleh dijelaskan mungkin? Untuk saat ini yang saya lakukan adalah pastinya kontrol. Kontrol masih ya? Masih. Terus saya ada treatment. Ada treatment? Iya, sebulan sekali. Suntik itu Pak ya. Lalu nanti pastinya dievaluasi sampai sejauh mana ini sih treatment yang sudah diberikan sih gitu. Nah itu kedepannya akan seperti itu. Kalau misalnya dibilang untuk mengunjungi poli gitu ya, itu memang puji Tuhan sudah agak berkurang juga ya, waktunya dari sebulan sekali, 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali. Semakin lama. Betul. Ya. Cuman pastinya untuk kontrol itu harus tetap ada, pengecekan itu harus tetap ada gitu tetap secara menyeluruh ya. Oh baik, tentunya itu banyak makan biaya ya. Boleh diceritakan mungkin untuk persoalan biaya dan pekerjaan yang ditinggalkan, bukan hanya Yohana ya, tapi Gleno juga. Betul ya Pak. Boleh diceritakan Gleno mungkin? Dan selama sebelum dan sesudah operasi itu kita juga melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa ya, dari tempat pekerjaan Yo, di mana Yo sudah mengabdi selama kurang lebih 10 tahun. Dan bahkan tempat pekerjaan saya yang memang secara izin itu sulit untuk saya ambil izin untuk ke rumah sakit, mendampingi istri atau enggak menemani istri di opname. Cuma Eva, yang saya mau saksikan sama pemirsa di rumah adalah pada saat saya dipanggil oleh bos saya di tempat pekerjaan saya. Bos saya cuma bilang, Glenn, istri kamu sakit? Iya Pak, saya sampaikan sama beliau kondisi dan keadaan istri saya. Itu yang terkenal bosnya
killer ya. Tapi tiba-tiba bilang begini, Glenn, apa yang bisa saya bantu buat kamu dan istri kamu? Kamu perlu kursi roda katanya. Bayangin Eva, orang-orang teman-teman saya yang mengalami kondisi pihak keluarganya sakit atau enggak menjalani perawatan di rumah sakit itu sampai seperti dengan kondisi saya itu beda sekali. Treatmentnya dari bos. Soalnya beda perlakuan ya. Betul. Dan akhirnya bos saya bilang, Glenn, saya kasih izin kamu untuk mendampingi istri kamu sampai dengan sembuh, sampai dengan keluar rumah sakit. Yang penting kamu tetap konsultasikan dan report ke saya. Dan satu Eva, ini pasti menarik ya. Saya ketemu dokter yang memang yang sebelumnya bilang jangan berharap Pak. Jangan berharap. Oh oke, ya, dokter yang tadi. Setelah operasi dan setelah istri saya kembali normal, back to normal, bisa beraktivitas dan bisa berjalan, kita datang ya ke dokternya ya. Oh sengaja datang? Sengaja datang dalam artian gini Dok, kami sudah melakukan treatment pengobatan ya, operasi segala macam dan ini hasilnya Dok. Itu dokternya minta maaf ya sama kita ya. Dokternya minta maaf. Dia bilang begini Pak Bu, saya minta maaf ya, dia bilang. Karena waktu itu saya sudah mengejudge Ibu tidak bisa kembali ke kondisi yang normal. Cuma memang Pak, saya harus berbicara dari sisi kedokteran saya. Di mana secara literatur, secara keilmuan kedokteran, 2 minggu, 3 minggu, kondisi pasien tidak bisa jalan, itu dalam keilmu kedokteran adalah bisa dinyatakan lumpuh. Tapi kondisi ibu luar biasa dan ini sembari saya minta izin Pak, Bu katanya dia bilang, Ibu boleh gak kami jadikan sampel bahwa pengobatan dari pihak kami rumah sakit itu berhasil. Luar biasa. Untuk biayanya sendiri gimana tuh Glenn? Ya, untuk biaya sendiri memang kami dari awal saya kan sebagai pekerja memang mengikuti asuransi pemerintah ya dari pihak perusahaan melakukan pengcoveran untuk karyawannya yang dimana semua karyawan diikutsertakan pada proses asuransi pemerintah tersebut, ya. Dan itu memang dari awal sampai akhir ya, Iya. Itu Tuhan buat lancar semuanya. Buat lancar dan dipermudah. Biaya yang keluar? Ya kalau secara matematika ya, secara hitungan mungkin ya. Kalau misalkan ada pasien yang sama kondisinya seperti Yo, itu untuk operasi saja 300 jutaan ya. 300 juta. Dengan kondisi seperti Yo. Kok dengan kondisi Yo, ya dia memasang pen, terus treatment operasi juga itu 300 juta. Dia itu mandiri, pembayaran mandiri. Oh, enggak asuransi ya. Betul. Sedangkan untuk Yo habis berapa nih? Bisa di total kalau Yo ya, sekitar 400 jutaan. Untuk Yo. Perawatan Yo. Tapi Gleno sendiri pakai asuransi. Iya, betul. Dan tidak keluar uang. Sama sekali tidak Eva. Sama sekali luar Sama biasa. sekali. Ya, Tuhan baik sekali. Tuhan baik, Tuhan yang baik. seharusnya keluar uang 400 juta, ini sama sekali nggak keluar biaya ya. Betul Eva. Semua ditanggung Itu asuransi. proses dari awal ya, dari MRI, dari EKG, semuanya sampai selesai operasi itu. Itu sekitar 400 juta bahkan bisa lebih Eva. Dengan kondisi check up yang setelah operasi ya, pasca operasi. Betul Eva. Luar biasa penyertaan Tuhan ya. Amin. Dari sisi pekerjaan, dari sisi kesembuhan, dari biaya, Tuhan benar-benar tolong semua. Amin, Luar biasa penyertaan Amin. Tuhan. Amin. Itu memang menjadi sebuah kesaksian ya Bapak Ibu di rumah, bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya, kesetiaannya selalu ada bersama kita. Saya teringat akan firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin.
Yesus telah menyembuhkan Yohana dan kita semua yang pernah mengalami sakit, penyakit dan luka, baik itu sembuh dalam ingatan maupun sembuh dalam tubuh kita. Namun Tuhan tidak meninggalkan bekas luka, karena begitu banyak yang bekas luka bisa ceritakan, di antaranya bahwa kita adalah manusia biasa yang bisa sakit, bisa terluka, bisa lemah, dan bekas luka juga bisa bercerita bahwa Tuhan membuktikan Dia tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan, bahkan untuk luka terdalam sekalipun. Dan bekas luka juga dapat menceritakan bagaimana Tuhan telah turun tangan atas kehidupan Yohana dan Gleno yang saat ini telah bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yohana dan Gleno. Setiap kita pernah terluka dan sakit, namun tidak semua dari kita berhasil mengubah sebuah bekas luka menjadi kesaksian dan pulih seutuhnya. Terima kasih Yohana dan Gleno untuk kesaksiannya pada malam hari ini. Sama-sama Eva. Saya percaya kesaksian Yohana dan Gleno memberkati kita semua yang menyaksikan, membangkitkan kekuatan baru, kepercayaan dan iman tentu saja akan kebaikan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dan kasih-Mu yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Kami percaya sebagai anak-anak-Mu bahwa Engkau berkuasa, Engkau memegang kendali atas setiap kehidupan kami. Meski kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, namun itu tidak mengubah kenyataan bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus bersyukur untuk musim di mana kami berada saat ini. Apapun yang sedang terjadi atas kami, baik sakit penyakit, kegagalan, kehancuran, kejatuhan, bahkan keretakan sekalipun tidak pernah terlalu sukar untuk Kau pulihkan dan Engkau perbaiki. Engkau jadikan kami sembuh, utuh, sehingga menjadi sebuah kesaksian untuk kami bagikan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan rendah hati, membawa keadaan kami saat ini. Apapun itu, jadikan kami baru Tuhan. Seperti tanah liat di tangan seorang penjunan, menjadi indah dan berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk kesaksian yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kiranya itu memberkati kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, dan menyadarkan kami bahwa Engkau selalu dapat kami andalkan. Berkati Yohana dan Gleno dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, biarlah Engkau terus berkarya dalam kehidupan mereka berdua. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Stay safe, stay healthy, Immanuel.